Benarkah ada tukang jagal bayu yang menghantui Houston, membunuh orang tak bersalah dan meninggalkan mayat mereka di saluran air kota terbesar Texas? Atau apakah ini hanya kebetulan puluhan orang berakhir di air tanpa unsur jahat di wilayah metropolitan berpenduduk jutaan? Jawaban itu kini menjadi sedikit lebih rumit karena adanya informasi baru tentang jumlah orang yang ditemukan tewas di Bayou Houston selama dekade terakhir. Kami akan menguraikan statistik tersebut dan apa artinya. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Statistik baru dari tim berita investigasi di Houston, Texas, kini jadi sorotan. Sorotan mengejutkan sekali lagi tertuju pada rawa-rawa di daerah tersebut. Dan jumlah mayat yang telah diangkat dari air dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini semakin memicu spekulasi tentang kemungkinan adanya pembunuh berantai, jagal bayu, yang mengintai sebagian wilayah Texas. Kita sudah pernah membahas hal ini sebelumnya, termasuk situasi aneh ini di Sidebar. Departemen Kepolisian Houston mencatat 39 insiden penemuan mayat di berbagai bayou. Wilayah itu antara 13 September 2024 hingga 20 September 2025. Sekarang, penyebab kematian masih menunggu hasil untuk lebih dari selusin orang tersebut. Sebanyak 11 orang tercatat meninggal dengan sebab yang tidak dapat ditentukan, menurut data kepolisian untuk Houston Public Media. Namun, pada pertengahan September, ada sebuah mayat yang ditemukan di Brace Bayou. Beberapa hari kemudian, pejabat mengidentifikasi Jade McKissick, 21 tahun mahasiswa Universitas Houston. Dia dilaporkan hilang usai meninggalkan bar di pusat kota. Polisi menyatakan dia terakhir terlihat sendirian di stasiun pengisian bahan bakar umum membeli minuman. Kamera kehilangan jejak, dia baru terlihat lagi saat tubuhnya ditemukan. Kepolisian Houston menyatakan autopsi Institut Ilmu Forensik Harris County tidak menemukan tanda trauma atau kriminal, dan penyebab kematian masih diselidiki. Namun, McKissick bukan satu-satunya yang ditemukan di Bayou pada 15 September. Beberapa jam kemudian di hari yang sama, jenazah Rodney Chapman yang berusia 43 tahun ditemukan di Greens Bayou. Saudarinya mengatakan ke KHOU bahwa tubuh saudaranya ditemukan tanpa baju. Dia hanya memakai celana pendek dan satu kaus kaki saat ditemukan. Pada 18 September, tubuh Seth Hansen, 24, ditemukan di White Oak Bayou. Houston Police Department mengatakan saksi melihat seseorang melompat ke Buffalo Bayou dan tak muncul lagi. Pria itu diidentifikasi sebagai Arnulfo Alvarado yang berusia 63 tahun. Michael Rice yang dilaporkan berusia 66 atau 67 tahun ditemukan tewas juga di Buffalo Bayou pada 20 September. Orang keenam ditemukan tewas pada 25 September, jenazah Michaela Miller. Mereka dikenali usai polisi minta bantuan publik dan merilis foto tato di pergelangan tangan berupa 3 angka 8. Secara keseluruhan, polisi Houston mengatakan ada 28 jenazah. Sebanyak 28 jenazah telah ditemukan di sungai-sungai di daerah itu tahun ini saja. Dan jumlah itu benar-benar menarik perhatian banyak orang. Dan inilah mengapa muncul rumor dan spekulasi tentang pembunuhan berantai. Hal itu terus menjadi berita utama sejak saat itu. Pihak berwenang harus segera menanggapi. Wali Kota Polisi Houston, John Whitmire. Mereka terus meyakinkan masyarakat bahwa kematian kejadian itu tidak saling terkait. Dengarkan saja apa yang disampaikan dalam konferensi pers September lalu. Kami tidak memiliki bukti bahwa ada pembunuh berantai yang berkeliaran di Houston, Texas. Izinkan saya mengatakannya lagi, tidak ada bukti bahwa ada pembunuh berantai yang berkeliaran di jalanan Houston. Kalau ada, kalian akan dengar langsung dari saya. Tidak ada bukti, dan saya ulangi, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kejadian-kejadian ini saling berhubungan. Dalam kelima kejadian tersebut, kantor pemeriksa medis akan menentukan penyebab kematian. Penyelidikan atas kejadian-kejadian ini masih menunggu penentuan dari kantor pemeriksa medis. Bagi kami sebagai sebuah lembaga dan rumor menimbulkan ketakutan dan kecemasan di komunitas kami.
Penting untuk mengandalkan informasi dan penyelidikan yang udah terverifikasi. Sekarang kita perlu membahas statistik baru yang ditemukan oleh KPRC-2. Ini afiliasi NBC di Texas. Mereka menyoroti berapa banyak jenazah yang masuk ke kantor pemeriksa medis Harris County setelah ditemukan di Bayou Houston. Media meminta info dari kantor pemeriksa medis dan mendapat data. Media berita itu meminta informasi dari kantor pemeriksa medis dan menerima semua data sejak Januari 2017. Ini yang ingin kita bicarakan. Baiklah, jadi untuk membantu saya menguraikan angka-angka ini, memahami apa arti sebenarnya, saya ingin menyambut kembali sahabat acara ini, mantan petugas operasi khusus CIA dan agen khusus FBI, penulis buku The Unexpected Spy, kontributor keamanan nasional untuk News Nation, Tracy Walder bersama kita sekarang. Senang bertemu, terima kasih atas waktunya. Kamu tahu, kamu pernah datang untuk membicarakan kasus-kasus pembunuh berantai potensial seperti ini sebelumnya. Agar jelas, dengan ketertarikan yang begitu besar terhadap hal ini, dengan begitu banyak perhatian yang diberikan, kita juga akan membahas statistiknya. Apa teori umummu tentang apa yang sedang terjadi di sini? Menurutku bagian tersulitnya sejujurnya adalah sekitar 2/3 dari kasus ini tidak memiliki keterangan cara kematian, kan? Iya, kamu tahu, mereka belum spesial terdekat bagaimana orang ini akhirnya meninggal dan bagaimana mereka bisa berakhir dirawat. Dan menurutku akibat dari itu muncul spekulasi dari masyarakat. Dan aku juga berpikir ketika polisi atau kepolisian Houston mengatakan, aku akan bilang dengan sangat tegas bahwa ini bukan ulah pembunuh berantai. Penyebab kematian tidak diketahui. Hal ini benar-benar mulai membuat orang-orang mempertanyakan banyak hal tentang ini. Jika kamu melihat kelompok seperti ini hanya di satu Bayou ada 16 kasus. Jadi menurutku disitulah semua ini mulai mengarah. Apakah ini benar-benar ulah seorang pembunuh berantai? Ya, ngomong sih ngomong. Betapa sulitnya 1, 2, atau 3 orang melakukan semua ini, kamu tahu, hanya untuk perdebatan saja dari sudut pandang spekulasi. Jika mereka bertanggung jawab atas banyak kematian. Apakah itu tidak biasa di zaman sekarang ini jika 1, 2, atau 3 orang bisa melakukan hal seperti itu? Marisa, maksudmu, apakah kamu merujuk pada hal itu? Hampir seperti sekelompok pembunuh berantai, pada dasarnya. Katakanlah 1 orang atau kelompok kecil, bahkan 1 orang pun maksudku. Misalkan ada seseorang yang bisa membunuh semua orang di sini. Menurut pengalamanmu di zaman sekarang ini, apakah mungkin seseorang bisa melakukan itu dan tidak tertangkap? Aku tidak bisa bilang mustahil karena segalanya mungkin kan, Jesse. Tapi menurutku untuk kasus ini, kamu punya apa? 5 orang berakhir dirawat hanya dalam waktu, ya ampun, 6 hari saja. Jadi jelas itu sangat cepat. Aku juga berpikir, seperti yang kamu bilang, di zaman sekarang dengan kamera keamanan dan sebagainya, tidak melihat seseorang itu memang tidak biasa. Tapi sekali lagi, aku tidak mau bilang kalau ini bukan masalah. Aku memang berpikir karena pada akhirnya tubuh-tubuh ini ditemukan di air, bukti forensik pada mereka akan sangat sedikit dan jarang ditemukan. Jadi petugas polisi dalam hal mengidentifikasi, Anda tahu, seorang pelaku benar-benar akan sangat bergantung pada bukti di luar tubuh dalam kasus seperti ini. Benar, itu poin bagus. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Kapan mereka meninggal, di mana mereka ditemukan, keadaannya berbeda-beda. Tapi jelas ada pola di sini. Saya ingin melihat beberapa catatan yang ditemukan oleh KPRC. 2. Jadi, sejak awal tahun 2017 sudah ada 189 mayat yang ditemukan di Bayous. Pikirkan tentang angka itu, oke? Jadi kamu bisa melihat dari angka-angka di layar kamu. 2024, 2025 itu adalah 2024, 2025 itu adalah tahun-tahun di mana paling banyak mayat diangkat dari air. 34 tahun lalu, 28 sejauh ini tahun ini berdasarkan catatan dari kantor pemeriksa medis Harris County yang ditinjau oleh KRPC 2. Dan ketika berbicara tentang penyebab kematian, kantor tersebut mengatakan bahwa penyebab terbesar tercatat sebagai tidak diketahui, sebesar 39% atau 75 kematian. 24% tercatat sebagai tenggelam secara tidak sengaja. 13% adalah situasi di mana orang-orang mengakhiri hidup mereka sendiri. 9% atau 17 kasus merupakan pembunuhan. Jadi, Tracy, apa pendapat awalmu tentang angka-angka itu? Ini sulit jelas. Aku tinggal di Texas kan. Ada badan air, ada kelembapan, dan ada panas. Dan aku tidak bermaksud terlalu gamblang.
Tapi menurutku akan sulit dalam beberapa kasus ini untuk akhirnya menentukan penyebab kematian. Dalam kasus yang merupakan pembunuhan atau individu yang mengakhiri hidupnya sendiri, itu adalah informasi yang mungkin mereka dapatkan dari keluarga, kan? Menunjukkan bahwa individu tersebut akan mengambil tindakan seperti itu. Jadi, besarkis gila dan always free sulit. Nah, karena cara tubuh-tubuh ini ditemukan dan berapa lama mereka akhirnya terendam di air. Sisa-sisa tubuh itu sendiri, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, hampir tidak akan memiliki bukti forensik apapun. Dan itu akan sangat sulit untuk ditentukan. Dan ketika Anda memiliki informasi yang ambigu seperti itu, hal itu bisa menimbulkan banyak spekulasi. Aku benar-benar mengerti alasannya. 189 kematian. Apakah itu terasa banyak bagimu? Selama periode waktu itu, mungkin tidak, tapi Sebagai seperti yang kamu bilang tadi, periode 2004-2005 menurutku terasa banyak di kota. ya 2024-2025. Saya tahu bahwa yurisdiksi dan kantor yang berbeda mungkin memiliki parameter atau pedoman yang berbeda ketika mereka mengatakan sesuatu itu tidak dapat ditentukan. Secara umum, jika Anda melihat jumlah yang tidak dapat ditentukan sebanyak itu, apakah itu secara otomatis berarti penyelidikan sudah ditutup? Kami tak lagi mengejarnya dan akan fokus ke kasus lain. Jika ada perkembangan, kami akan dengar. Tapi apa artinya itu? Jadi maksudnya kasus-kasus itu sudah ditutup? Itu bukan berarti kasusnya ditutup, hanya kadang membuat penyelidikan lebih sulit, kan? Jadi, jika belum dinyatakan sebagai pembunuhan, maka itu tidak akan langsung membuat polisi mengerahkan seluruh kekuatan dan keterampilan investigasi mereka pada kasus seperti itu. Jika kamu tidak bisa langsung menentukan bahwa sesuatu itu adalah pembunuhan, kan? So, aku tidak mau bilang mereka akan bisa menutup kasusnya dan menaruhnya di urutan belakang, lalu tidak pernah memikirkannya lagi. Namun, Barexto mungkin mencari cara lain menyelidiki penyebab kematian itu. Tapi karena saat ini mereka tidak bisa menyebutnya sebagai pembunuhan dan mereka tidak punya kekuatan penuh dari polisi untuk menyelidikinya. Tidak ditentukan, bisa saja ada permainan kotor meski belum pasti sekarang. Bisa juga berarti hal lain. Jika Anda menyoroti ini, apakah mereka perlu membentuk satuan tugas sendiri atau mendatangkan sumber daya luar? Apakah FBI akan terlibat dan berkata, dengar, kami akan mendedikasikan 6 bulan untuk menyelidiki semua kasus ini dan mencoba melihat apakah ada keterkaitan di antara mereka. Apakah mereka harus melakukannya? Mereka tidak harus melakukannya, itu masalahnya. Apakah mereka bisa? Maksudku, ya, Kalau kamu mau, aku jujur, menurutku itu demi kepentingan publik. Apalagi kalau ada begitu banyak yang belum ditentukan. Kalau kayaknya ada sesuatu kayak biasanya kau sudah tahu yang masih belum ditentukan ini. Mungkin aku bisa mengerti kalau tidak membawa semuanya dan membentuk satuan tugas, tapi kalau jumlah yang belum ditentukan sebanyak ini, aku merasa ini bisa saja menimbulkan masalah di mana masyarakat mungkin aman atau tidak, tergantung pada apa penyebab kematian itu. Ya, jadi menurutku, kalian pasti ingin membentuk satuan tugas untuk benar-benar mencoba mencari tahu agar akhirnya bisa menentukan apa yang sebenarnya terjadi di sini. dan menurut wali kota ada 2.500 mil bayou di wilayah Houston. Jadi bukan berarti hanya satu badan air kecil tempat semua mayat ditemukan. Melihat itu, membahas 189 mayat yang ditemukan sejak 2017 jadi lebih masuk akal. Kamu membicarakan tentang badan air. Saya bukan orang Texas, tapi saya rasa itu memang sesuatu yang perlu dipertimbangkan di sini. Ketika kita membicarakannya, Maksudku, Liz dan Houston pada dasarnya adalah satu kelompok besar bayou. Aku memikirkannya karena kau benar, 189 aku tidak meremehkan kematian mereka. Tapi jika kamu kayak punya banyak mil bayou, itu hanya setetes air di lautan. Tapi ketika kamu melihat bahwa 16 ditemukan di salah satunya menurutku, itu adalah jumlah yang sangat banyak ditemukan hanya di salah satu bayou. Di Meta nih hanya ODI 1 atau 2, tapi di S1 ada 16 dan di lain 9. Jadi di beberapa dari ini, menurutku ini akan lebih baik bagi mereka untuk melihat di mana kelompok-kelompok ini berada dan menentukan apakah ada sesuatu yang terjadi atau tidak di area-area tersebut. aku juga punya beberapa statistik lagi tentang yang akan meninggal segera. Tapi secara umum, kalau kamu melihat 1 kematian, 2 kematian, 3 kematian, aku tidak. Penegak hukum tidak membatasi area rawa ini untuk memantau situasi. Maksudku, bagian itu terasa aneh bagiku, kan? Bukankah seharusnya ada tingkat pengawasan tertentu untuk melihat apa yang terjadi di daerah-daerah ini? Year dan tidak. Sebagai Villa Fresno di Austin.
Jelas, mereka Mati di saluran air di sana, mereka pasang lebih banyak kamera dan lampu. Tapi soal bias, pertama-tama kepolisian Houston hanya sebesar itu kan, jadi mereka hanya bisa memantau itu. Tapi kalau soal Bayu itu sendiri, mereka sangat luas dan jumlahnya sangat banyak. Mungkin akan lebih baik bagi mereka untuk memasang lebih banyak kamera. Semua itu butuh biaya, jadi saya akui tidak tahu sebagaimana anggaran mereka. Mereka tidak bisa begitu saja memasang perimeter dan menjaganya terus-menerus. Karena sekali lagi kita tidak tahu kapan beberapa kelompok ini terjadi, kapan orang pertama ditemukan, di setelahnya ditemukan, dan kapan orang terakhir dikeluarkan. Ketika itu salam si setahun hanya ada 4 orang, maka kamu akan duduk di rawa itu selama 12 bulan. Dan itu belum tentu memungkinkan. izinkan saya kembali ke statistik ini. Mayoritas yang ditemukan adalah laki-laki. 85% menurut kantor EMI. 14% adalah perempuan. Dan satu set jenazah tampaknya terlalu rusak untuk diidentifikasi. Tracy, menurutmu bagaimana dengan angka itu? Apakah mengejutkan? Ya, itu memang mengejutkanku. Alasannya mengejutkanku karena kita sudah pernah membahas ini kan. Di perairan lain di Austin dan juga di Chicago, sebagian besar juga pria dengan persentase sangat tinggi, lebih dari 85% seperti yang kamu sebutkan di sini. Jadi ya menurutku itu menarik karena kita memang berurusan terutama secara dominan dengan satu jenis kelamin saja. Apakah ada perbedaan dalam hal kematian atau penyelidikan? Ketika kamu berurusan dengan gender, maksudku, kalau kamu memikirkan tentang bagaimana, apakah mayoritas pria yang meninggal dibandingkan, misalnya, jika mayoritas wanita yang meninggal, apakah itu mengubah cara penyidik melihatnya? Apakah itu mengubah penanganan kasus ini? Apakah itu memberitahumu sesuatu? Secara pribadi, saya sendiri tidak pernah menangani suatu kasus secara berbeda. Kamu tahu, berdasarkan jenis kelamin, benar-benar tidak pernah. Tapi menurut saya, ketika kamu memiliki konsentrasi yang tinggi, kan? Mesiahed, kerjaan siapa yang bunuh, berantai untuk mencari pola saat terjadi beberapa kematian jelas merupakan tanda bahaya besar. Di Saya lo memasukkan pola. Ketika sebagian besar dari mereka adalah laki-laki, Anda juga membahas berbagai ras, gender, dan usia. Kembali ke gagasan tentang pembunuh berantai, apakah akan menjadi hal yang tidak biasa bagi seorang pembunuh berantai untuk melakukan itu? maaf Jesse, maksudmu lebih spesifik soal jenis kelamin atau lainnya? Ya, maksudku, jika kamu berbicara tentang kemungkinan pembunuh berantai, apakah mereka akan fokus pada satu ras, satu jenis kelamin, satu usia, atau berdasarkan pengalamanmu? Ketika melihat orang-orang seperti ini, mereka mungkin tidak membeda-bedakan korban. Ya, kebanyakan pembunuh berantai, meski tidak semua, memang cenderung membeda-bedakan soal itu. Mereka memang punya target kan, tipe individu tertentu yang mereka cari. Sekarang diskriminasi itu bisa muncul dalam berbagai bentuk. Bisa berdasarkan gender, bisa berdasarkan ras, bisa berdasarkan agama, bisa berdasarkan usia, bisa berdasarkan banyak hal lainnya. Jadi, ya, dalam kasus seperti ini, di mana kamu lagi-lagi melihat mayoritas besar adalah laki-laki. Lalu, ya aku tidak mau bilang semua pembunuh berantai fokus pada satu tipe, tapi aku akan bilang 95% pembunuh berantai memang mempersempit targetnya ke satu tipe tertentu. Ngomong-ngomong, soal usia juga, sebagian besar berada di rentang usia antara 30 sampai 39 tahun. Kita membahas 47 kematian pada usia 30-39 tahun. Apa yang perlu dipertimbangkan soal ini? Sekali lagi, seperti yang kamu sebutkan tadi, aku juga berpikir itu meningkatkan kemungkinan adanya pembunuh berantai. Kamu tahu, biasanya kalau ada kematian karena kecelakaan, hal-hal seperti itu, kecelakaan tidak pandang bulu. Kamu akan menemukan korban dari berbagai kalangan, pria, wanita, dan usia berbeda. Ya, jadi dalam hal ini, aku merasa agak khawatir karena sebagian besar korban adalah laki-laki, lebih dari 85%. Dan kemudian di antara kelompok usia itu, menurutku memang menimbulkan kekhawatiran terkait jenis individu yang menjadi korban meninggal. Tidak mengherankan, kurangnya informasi sangat membuat frustrasi banyak orang. Ini sangat membuat frustrasi terutama bagi anggota keluarga. Contohnya, keluarga Kenneth Cutting, 22, yang ditemukan tewas di Buffalo Bayou tahun lalu. Bulan lalu keluarganya berbicara dengan KHOU, ayahnya berkata, "Saya sudah menunggu 1,5 tahun. Dia tidak jatuh ke bayou itu. Seseorang menaruhnya di bayou itu."
Dan menurut Kating Sar, penyebab kematian putranya masih tercatat sebagai tidak diketahui. WHAS 11 melaporkan polisi Houston menutup kasus ini karena tidak menemukan bukti pembunuhan. Kating melanjutkan dengan mengatakan, "Saya tidak tahu apakah ada pembunuh berantai, tapi cara mereka menangani mayat-mayat ini sangat tidak masuk akal." Tracy, apa pendapatmu tentang itu? Apa tanggapanmu terhadap hal itu? Ya, saya rasa sih semangat dari sana keluar secara berasal. Menurut saya mereka belum tahu apa di peningkat kewajiban seorang yang dikitai. Jadi ketika polisi dengan cepat mengatakan tidak, ini bukan pernyataan bahwa ini bukan ulah pembunuh berantai membuat keluarga merasa kasus ini tidak sepenuhnya diselidiki. Saya berpikir keluarga dan para korban memang pantas mendapatkannya. Mr. Kuwek saya suka Itlafian yang kemarin fikir seperti yang kau bilang, so kurangnya informasi ini kan. Yang di luar sana kalau kamu benar memang ada kekurangan informasi. Itulah kekurangan informasi itu. Tactics yang sangat cepat dan pernyataan dari Houston Police Department bahwa ini bukan ulah seorang pembunuh berantai. Bahkan bukan karena pembunuh berantai. Mereka bilang ini bukan pembunuhan dan belum ada bukti. Bagaimana mereka menentukannya? Dan bagaimana mereka bisa menentukan itu secepat itu? Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai mereka menentukan tidak ada bukti pembunuhan. Tapi bagaimana cara Anda menyingkirkan kemungkinan itu? Itulah yang saya maksud. Jadi saya tidak tahu seberapa cepat mereka membuat keputusan itu. Saya tidak punya akses ke sana. Secara umum, mereka belum secara umum. Jadi saya tak mau terlalu rinci, tapi semuanya tergantung kondisi tubuhnya kan. Bagaimana mereka menemukannya, berapa lama prosesnya, dan berapa lama mereka memilikinya. Analisis forensik apapun kembali. Kamu juga tak tahu apakah mereka sudah lapor toksikologi, berapa lama prosesnya. Dugaanku mereka tak temukan DNA di tubuh ini jika terendam air. Sekali lagi, aku hanya berasumsi, aku tak tahu. Jadi semua ini tuh sayangnya akan memakan waktu untuk mendapatkan hasilnya. Itulah kenapa aku sangat terkejut. Jesse sejujurnya mengumpulkan semua informasi itu bisa memakan waktu berbulan-bulan. Tergantung banyaknya pekerjaan mereka, aku tidak tahu seberapa banyak di Houston Police Department. Itulah Josh, aku sangat takut mereka secepat itu membuat pernyataan. Dan aku hanya ingin mendengar pendapatmu tentang hal ini. Di luar sana, aku yakin ada teori bahwa penegak hukum mengatakan satu hal, tapi mereka mempercayai hal lain, kan? Mereka mungkin mengatakan, tidak ada apa-apa di sini, tidak ada pembunuh berantai. Tidak ada alasan untuk panik bagi masyarakat. Padahal sebenarnya penegak hukum berpikir, mungkin ada seseorang di luar sana. Mungkin ada orang di luar sana. Saya tidak yakin itu benar, kan? Dan saya penasaran, bagaimana pendapat Anda tentang itu? Karena menurut saya, jika memang ada bahaya bagi masyarakat, penegak hukum punya tanggung jawab untuk membagikan informasi tersebut. Dan khususnya karena siapa yang mereka akan membutuhkan masyarakat? Mereka akan membutuhkan masyarakat. Untuk info lebih lanjut, seseorang berkeliaran dan sesuatu sedang terjadi. Tetap waspada. Mereka yang mungkin percaya bahwa penegak hukum tidak 100% transparan tentang apa yang mereka lihat, bahwa mungkin mereka diam-diam sedang menyelidiki ini. Apa tanggapan Anda terhadap hal itu? Saya setuju saja sih ya. Menurut saya, inti utamanya adalah tugas penegak hukum untuk menjaga keselamatan publik. Mereka bertugas menjaga keselamatan masyarakat. Jadi jika memang ada ancaman di luar sana dan mereka benar-benar percaya ada ancaman, saya mengerti. Tidak membayar umusat para informasi yang terkait dengan pencari tersebut. Jika Anda perlu masalah mereka dan sebagainya, Anda tentu tidak ingin mengungkapkan semuanya. Tapi Anda tetap bertanggung jawab memberitahu publik agar mereka sadar dan waspada. Jadi saya tidak percaya bahwa mereka mungkin tahu sedikit lebih banyak, tapi saya tidak percaya bahwa mereka diam-diam menyembunyikan sesuatu, seakan-akan menahan informasi. Di sini masih adalah pembunuh berantai, padahal tugas utama mereka melindungi masyarakat. TRACY2LDER. Terima kasih banyak sudah datang. Saya sangat menghargainya. Terima kasih sudah mengundang saya, Jesse. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sibar. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami semuanya. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform podcast lain. Ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa lagi.